Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani dari NIM 141442139. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal ekotoksikologi. Ekotoksikologi perairan. Toksikologi perairan atau aquatic toksikologi adalah studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui dampak buruk atau efek toksik dari bahan kimia dan bahan-bahan lain sebagai hasil aktivitas manusia terhadap organisme perairan. Selain itu, toksikologi perairan juga menelaah konsentrasi atau kuantitas bahan kimia yang diperkirakan terdapat dalam lingkungan perairan, baik dalam badan perairan, sedimen, ataupun makanan. Efek toksik dapat berupa kematian atau letally atau subletal seperti perubahan dalam pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, patologi, fisiologi, biokimiawi, dan tingkah laku. Toksikan ini merupakan zat penyebab efek negatif. Zat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu dapat berupa fisik dan kimia, sedangkan zat campuran itu contohnya seperti limbah, pestisida pertanian yang masuk ke dalam air. Sifat-sifat fisika dan kimia dari ekosistem perairan dapat secara signifikan mempengaruhi dampak aktivitas biologis dan skala atau besaran dampak toksik dari bahan kimia atau xenobiotik lainnya. Tingkat kerentanan lingkungan perairan terhadap gangguan bahan kimia bergantung pada beberapa faktor yang meliputi yang pertama sifat bahan fisika kimia dari bahan kimia dan produk-produk transformasinya. Yang kedua, konsentrasi bahan kimia yang memasuki ekosistem. Yang ketiga, durasi dan jenis input. Yang keempat, kemampuan ekosistem untuk mempertahankan diri. Sumber-sumber toksikan dan sifatnya. Toksin adalah racun atau senyawa yang memberikan dampak yang merugikan. Sumbernya ada dua, yaitu sumber terbesar dan sumber menetap. Sumber terbesar itu berupa limpasan air lahan pertanian, air tanah terkontaminasi, dan populasi udara dari transportasi. Sedangkan sumber menetap itu berupa pembuangan efluen, limbah industri, tempat sampah, dan instalasi pengelolaan air limbah. Sifat atau efek toksikologi. Pada umumnya, efek toksik dapat berupa kematian atau subletar seperti perubahan dalam pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, patologi, fisiologi, biokimiawi, dan tingkah laku. Adapun sifat atau efek toksik itu dibagi dua. Yang pertama, efek reversibel, yaitu biota dapat kembali secara mekanisme atau regresi. Yang dimaksud ini adalah biota yang sudah terkontaminasi itu dapat kembali lagi seperti semula. Sedangkan yang kedua, efek irreversibel, yaitu zat biota tidak dapat pulih setelah terpapar toksikan, meskipun dapat dilepaskan dari paparan toksikan dan akhirnya akan mati. Di sini ada beberapa efek toksik pada biota. Yang pertama itu jumlah organisme yang mati. Yang kedua, presentase telur menetas, perubahan dalam panjang berat. Yang keempat, presentase hambatan pada kerja enzim. Yang terakhir itu jumlah tulang belakang yang abnormal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mantul.